Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita bersama. Bersama saya Dr. Gigi Arif Kurniawan dan Dr. Gigi Umi Pratiwi, spesialis penyakit mulut. Selama lebih kurang 30 menit kita akan memberikan informasi penting mengenai waspada kanker lidah. Menjaga kesehatan mulut itu wajib. Di program Celoteh Sehat Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib. Kanker lidah adalah salah satu kanker rongga mulut yang perlu diwaspadai. Mengutip data WHO tahun 2020, jumlah kasus kanker bibir dan rongga mulut di dunia menginjak angka lebih dari 377.000 dengan jumlah kematian yang diakibatkan mencapai lebih dari 177.000 jiwa. Sepanjang tahun 2022, berdasarkan data kunjungan pasien rawat jalan, kanker lidah berada pada peringkat keempat, yaitu berjumlah 9 kali kunjungan pasien ke polionkologi dan berapa pada peringkat ketiga, yaitu sebanyak 51 tindakan yang dilakukan di ruangan kemoterapi. Nah, apa itu kanker lidah, apa penyebab dan gejala, serta bagaimana cara mencegahnya, semua akan kita bahas bersama Dr. Gigi Umi Pratiwi, spesialis penyakit mulut yang siap kita sapa yang ada di samping saya. Ya, oke. Baik dokter, selamat pagi buat Dr. Umi. Sehat ya dok? Selamat pagi Dr. Arif, Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah semua ya. Selamat pagi juga kepada para pemirsa. Salam sejahtera semua. Oke, baik dokter, kita langsung aja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembukaan. Sahabat sehat di rumah pasti ingin tahu bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan gigi dan rongga mulut khususnya agar sehat dan selalu tampil percaya diri, dokter. Oke, baik. Jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya dalam menjaga sekaligus menjaga kesehatan tubuh kita. Karena kita tahu bahwa rongga mulut itu adalah sumber dari atau pintu masuk dari berbagai macam bakteri, ya, virus. Jadi awal mulanya salah satunya itu adalah rongga mulut. Jadi makanya penting sekali kita menjaga kesehatan rongga mulut kita, yaitu ya gigi dan mulut. Ya, untuk supaya menciptakan tubuh yang sehat. Jadi seperti ada kiasan ya di mulut yang sehat adalah cermin dari tubuh yang sehat, gitu. Untuk menjaganya tentunya seperti yang sudah banyak dihimbau oleh tenaga-tenaga kesehatan ya, apalagi program-program dari puskesmas atau dari rumah sakit juga sudah banyak memberikan edukasi-edukasi tentang cara bagaimana menjaga kesehatan rongga mulut kita, yaitu tentunya tak lupa kita menyikat gigi, membersihkan mulut kita, gigi termasuk gigi, lidah itu 2 kali sehari minimal. Pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kemudian tak lupa juga memakai obat kumur seperti anjuran yang sudah dianjurkan oleh dokter gigi. Jadi pemakaian obat kumur juga tidak boleh sembarangan, itu harus sesuai dengan anjuran dari dokter gigi, sesuai indikasi. Jadi kalau nggak diindikasikan, kita juga tidak perlu memakai obat kumur. Kemudian yang ketiga tentunya membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yaitu tentu dengan makan makanan yang bergizi ya, kaya gizi dan kaya serat ya, termasuk 4 sehat 5 sempurna ya kan.
minum juga minimal kalau orang dewasa itu 8 gelas sehari supaya tubuh tidak dehidrasi. Kemudian juga meninggalkan kebiasaan yang buruk, ya, seperti mungkin kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol, ya. Jadi itu ya tentunya cara-cara supaya kita menjaga gimana menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, baik dokter. Nah, ini selanjutnya itu mencegah tubuh dari berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit di sekitar mulut, dokter. Seperti kanker rongga mulut dan kanker lidah. Antara keduanya itu sama atau berbeda, dokter? Atau mungkin punya ada gejala apa ciri khasnya? Jadi kanker lidah, ya. Kalau kita kan sekarang lagi ngebahas kanker lidah. Jadi kanker lidah ini sebenarnya adalah bagian dari kanker rongga mulut. Jadi mungkin saya bahas dulu kanker rongga mulut, ya. Kanker rongga mulut ini kan sebenarnya kalau kita lihat adalah suatu pertumbuhan yang sel-sel yang di dalam rongga mulut kita yang akhirnya tumbuh secara abnormal, yang berada di dalam rongga mulut, ya, bisa meliputi bibir, kemudian mukosa labial, mukosa bukal, kemudian termasuk lidah. Nah, termasuk lidah. Kemudian langit-langit, ya. Jadi kanker lidah ini adalah bagian dari kanker rongga mulut. Nah, kebetulan memang di Indonesia, ya, di WHO sendiri mencetus bahwa kanker mulut ini dan salah satunya kanker lidah ini adalah prevalensinya itu banyak sekali gitu. Jadi merupakan kanker kalau di rumah sakit kita adalah yang ketiga, ya, yang paling besar itu terjadi di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Dan prognosisnya kalau tidak segera ditangani itu buruk gitu, jadi menyebabkan kematian. Jadi memang kanker lidah dan kanker rongga mulut ini itu harus kita waspadai gitu. Nah, mungkin penyebabnya itu ada faktor lokal, ya. Faktor lokal itu bisa dari mungkin iritasi kronis. Jadi kayak misalnya kalau kita pemirsa ada keluhan, misalnya ada gigi yang tajam, ya, ada gigi yang tajam yang akhirnya melukai lidah. Nah, itu lama-lama itu akan menjadi sariawan, kan. Nah, kadang pemirsa semua mungkin merasa hanya sariawan. Nah, itu tidak merasa hanya sariawan nanti sembuh. Nah, tetapi iritasi kronis ini kadang-kadang, ya, kayak kita lah, ya, kayak kalau misalnya di kulit terus sering tergesek-gesek gitu, ya. Nanti akhirnya kalau kita di kulit tuh dibilangnya kapalan, ya, kapalan. Nah, kapalan ini kadang-kadang nggak ada rasa sakit. Nah, akhirnya kan masyarakat tuh tidak aware gitu, karena tidak ada keluhan, bisa makan, bisa apa. Padahal disitulah mula sel-sel yang normal itu akhirnya bermutasi menjadi abnormal. Nah, gitu, ya. Jadi itu salah satunya, ya, faktor lokal. Bisa juga mungkin dari virus. Ini bisa karena seks bebas, ya, salah satunya kalau dari virus ini infeksi HPV, ya, human papilloma virus. Nah, itu sering kita jumpai pada penderita HIV karena mungkin perilaku yang tidak sehat gitu. Kemudian mungkin kalau misalnya itu dari faktor lokal, ya, contohnya. Kemudian kalau mungkin dari faktor hostnya itu bersifat genetik. Jadi kalau misalnya mungkin kita genetiknya ada turunan yang memang sangat rentan, ya, turunan yang sangat rentan terkena
kanker, bisa jadi ya, kita mungkin harus lebih aware lah, harus lebih aware dalam memeriksakan diri. Kalau misalnya mungkin ada gejala atau suatu kelainan di dalam tubuh kita, harus segera diperiksakan supaya bisa terdeteksi awal gitu. Jadi tidak terdeteksi lanjut yang mungkin malah akan lebih bahaya gitu. Ini dok, kalau gejala khasnya itu seperti apa dok kalau di dalam rongga mulut? Nah, jadi ya itu awalnya tuh mungkin ya sariawan. Ya sariawan yang nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kalau misalnya sariawan biasa ya, jadi kalau kita bilang itulah stomatitis ya. Nah itu kan bisa penyebabnya tuh memang tidak diketahui. Bisa jadi mungkin dia faktor hormonal bisa ya, atau karena trauma, atau mungkin dia itu virus apa. Nah itu kalau misalnya sariawan biasa itu sebenarnya dia self penyembuhannya itu bisa dengan sendirinya gitu. Jadi dalam waktu 2 minggu harusnya itu sudah sembuh. Tapi kalau misalnya sariawan yang tidak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, nah itu yang harus kita waspadai. Nah, harus kita waspadai, harus segera diperiksakan ke dokter gigi gitu. Supaya bisa dilihat apakah ini berbahaya atau tidak gitu. Kemudian mungkin ada pembengkakan pada gusi ya, atau pada permukaan lidah ya, ada benjolan. Nah itu juga harus kita waspadai. Terus mungkin ada perdarahan pada gusi. Nah itu juga kita harus waspadai ya. Mungkin ya itu yang mungkin harus kita waspadai ya, yang harus segera diperiksa. Baik, kalau kasus itu pada lidah apa pada bibir dok yang banyak biasanya kalau di Indonesia inilah? Oke, jadi sebenarnya yang paling memang lidah itu melebihi dari kasus pada bibir. Karena lokasinya. Nah, lidah ini kan soalnya sifatnya itu mobile ya, bergerak. Makanya dia rentan sekali dengan trauma dan sangat sering tergesek gitu. Nah, itu yang nantinya bisa merubah sel-sel normal menjadi abnormal. Nah, jadi memang kanker lidah ini memang sangat tinggi prevalensinya. Oke, baik dokter. Nah, ini juga nih sebenarnya, jadi kalau kanker lidah itu sudah menyerang satu organ, yaitu lidah tadi, dengan gejala khasnya, dokter, kenapa lidah ini menjadi suatu penyakit yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Ya, jadi sebenarnya ya, namanya kanker, tidak hanya kanker lidah aja. Jadi kanker di bagian tubuh yang lain itu memang harus kita waspadai. Karena apa? Karena memang dia menyangkut kualitas hidup manusia sendiri. Nah, kalau misalnya tidak kita waspadai, dia akan menyebar ya. Jadi dia akan bermetastasis ke organ-organ yang lain. Akhirnya semakin menurunlah kualitas hidup manusia itu sendiri gitu. Dan itu tadi ada kebiasaan ya, kebersihan rongga mulut ya, itu tadi ya, nah ya? itu emang ya, itu cara-cara supaya kita mencegahnya ya kan. Bagaimana kita supaya mencegah supaya tubuh kita sehat, itu memang awalnya seperti itu gitu. Tetapi memang kanker ini memang kita harus waspadai, harus supaya memang untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Oke, terus ini berbicara tentang perubahan zaman. Semua kita akan merasakan dampak dari perubahan zaman tersebut. Namun siapa saja yang paling berisiko terhadap yang bisa
menderita penyakit kanker ini, dan kapan dan harusnya berobat segera ke rumah sakit itu kapan gitu. Oke. Jadi kalau dilihat khususnya kalau misalnya kanker mulut ya, khususnya atau kanker lidah ini memang sebenarnya laki-laki itu kalau dari angkanya itu laki-laki memang lebih tinggi daripada wanita. Mungkin ini bisa karena didukung juga karena faktor-faktor dari kebiasaan buruk gitu. Jadi kanker lidah ini pemicunya banyak ya kan, selain dari karena genetik itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa jadi pemicu dari terjadinya kanker lidah ini. Contohnya mungkin kebiasaan merokok ya, kebiasaan merokok, terus jadi ini perokok-perokok aktif lah ya. Terus kedua konsumsi minuman beralkohol, nah itu bisa memicu terjadinya kanker. Kemudian menyirih. Biasanya orang-orang tua itu ya, dokter. Ya, jadi sudah banyak penelitian yang kita lakukan. Jadi untuk daerah-daerah yang memang mempunyai kebiasaan menyirih ya, kebiasaan menyirih masyarakatnya itu tingkat terjadinya kanker mulut itu tinggi gitu, tinggi. Jadi kalau dari umur itu biasanya memang orang dewasa yang lebih sering gitu, orang dewasa sekitar 40 ke atas. Itu jadi sebenarnya siapa aja bisa kena, mau laki-laki atau perempuan gitu, tapi dari tingkat angkanya itu memang laki-laki dan dewasa itu lebih banyak. Oke, jelas sekali ya dokter, penjelasan dari dokter Umi ini. Ini ada yang bertanya nih dok, pertama tuh cara berhenti merokok. Nah ini yang agak cara berhenti merokok ya. Iya. Cara berhenti merokok itu sebenarnya tergantung niat ya. Tergantung niat. Kalau misalnya niatnya kuat, dilandasi oleh kepahaman tentang kesehatan, insya Allah ya bisa. Tapi kalau misalnya niatnya masih setengah, saya rasa walaupun dia tahu jelas ya tentang bahaya merokok, mungkin masih sulit tuh untuk berhenti. Ya mungkin kalau menurut saya ya pelan-pelan. Ya pelan-pelan, ya dikurangi, mungkin awalnya dikurangi dari awalnya mungkin 1 hari 1 bungkus ya, dikurangin jadi setengah bungkus. Mungkin dari yang nanti setelah bisa rutin jadi setengah bungkus satu hari, dikurangin lagi jadi 1/4. Lama-lama akhirnya dia bisa berhenti sama sekali itu, biar nggak kaget ya. Berarti niatnya nih dok. Niat harus full. Nah ini ada lagi nih dok, masih ada kalau sariawan tuh dok hilang timbul, itu salah satu gejala nggak dok misalnya? Sariawan hilang timbul ya. Iya. Kalau sariawan hilang timbul itu berarti ada fase sembuhnya berarti ya. Iya. Nah kalau kanker, kalau keganasan itu dia tidak ada fase sembuhnya. Jadi kalau misalnya dia masih sariawan, misalnya ada lesi misalnya di dalam mulut, kemudian beberapa hari sembuh, kemudian beberapa hari lagi timbul mungkin di tempat yang berbeda. Nah itu kita tidak curigai sebagai suatu keganasan, tapi mungkin penyebabnya dari yang lain, bisa mungkin dari virus ya, atau mungkin dari ketidakstabilan hormon bisa. Tapi kalau misalnya suatu keganasan itu dia adalah lesi di dalam rongga mulut yang tidak sembuh walaupun sudah diobatin, tidak sembuh-sembuh dan cepat berkembangnya. Nah ini juga ada lagi pertanyaannya itu,
sebetulnya sih untuk masyarakat tuh pasti bertanya gimana cara membersihkan gigi yang benar tuh, Dok. Nah, ini yang sering salah biasanya kalau ya dia datang udah tahu-tahu kok saya udah rajin sikat gigi masih juga masih Dok. aja ya, masih aja mungkin giginya bolong Iya, gitu ya. Ya, jadi cara menyikat gigi yang benar itu ialah dengan dilakukan sehari 2 kali ya tadi ya. Iya, Terus memakai pasta gigi yang mungkin mengandung fluoride gitu. Terus memakai sikat gigi yang berbulu halus ya. Kemudian disesuaikan untuk anak-anak, pakailah sikat gigi khusus anak-anak. Orang dewasa memakai sikat gigi dewasa. Karena kadang saya masih sering dapat laporan ya dari teman-teman sejawat yang turun-turun ke SD. Kadang anak-anak yang kita ajarkan sikat gigi itu masih membawa sikat gigi dewasa. Nah, akhirnya nanti orang tua kadang-kadang anaknya giginya bolong datang ke dokter gigi, kenapa ya dok, kok gigi anak saya udah rajin sikat gigi tapi masih bolong-bolong. Mungkin dia sikat gigi tapi tidak terjangkau ke seluruh permukaan giginya gitu. Karena apa ya itu sikat giginya besar, mulut anaknya kecil. Ya. Akhirnya tidak sampai ke belakang. Jadi gigi-gigi yang di belakang akhirnya miss dari pembersihan gitu. Jadi akhirnya tetap makanan masih tetap melekat di sana dan tertinggal. Nah, itu yang akhirnya gigi yang akhirnya menjadi karies ya. Tidak terlindungi oleh fluoride itu sendiri gitu. Kemudian ya tentunya tidak lupa juga menyikat lidah. Jadi jangan hanya giginya yang disikat, tapi lidah juga harus disikat. Karena pada saat kita makan itu makanan juga menempel pada permukaan lidah. Nah, kalau tidak bersih, nanti di situ akan menjadi sumber dari tumbuhnya bakteri mungkin, jamur bisa jadi ya, atau virus gitu. Oke, jelas sekali dari penjelasan Dr. Umi kali ini ya. Mungkin yang terakhir nih sebagai penutup adalah bagaimana cara mencegahnya, Dok? Baik. Jadi cara mencegah kanker mulut ya, kanker mulut khususnya kanker lidah. Ini adalah yang pertama, kita harus sangat memperhatikan kesehatan rongga mulut kita ya. Seperti yang saya bilang tadi, pembiasaan-pembiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya, itu harus kita lakukan. Jadi tadi juga kita udah tahu ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya, seperti berhenti merokok ya, terus tidak mengkonsumsi alkohol, terus hidup sehat ya. Hidup sehat, tidak berganti-ganti pasangan. Nah, itu mungkin kebiasaan, contoh-contoh dari kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian yang kedua, yang mungkin juga sangat menentukan terjadinya kanker mulut, yaitu adalah deteksi dini. Deteksi dini ini adalah kita jika ada suatu kelainan di dalam rongga mulut kita, kita segera memeriksakan diri kita ke dokter gigi gitu. Supaya apa? Supaya jadi sel-sel ini kan dia dari sel normal, terus ada sel praganas ya atau prakanker, kemudian baru dia menuju ke kanker gitu ya, ganas misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita merasakan suatu ada kelainan, terus kita cepat memeriksakan, jadi terapinya juga akan lebih cepat kita berikan gitu. Jadi ketika mungkin ditemukan sel ini masih di tahap preganas gitu ya, prekanker, itu kita masih bisa menarik sel-sel ini menjadi normal lagi gitu. Jadi masih bisa kita hindari, jangan sampai nanti dia meloncat ke arah ganas.
Tapi kalaupun kita sudah misalnya kita periksa ternyata dia sudah ganas, kan kita bisa cepat memberikan terapi gitu. Apakah nanti mungkin bisa dengan pembedahan ya, atau kemo atau radiasi. Nah, dengan cepatnya kita memberikan terapi, tentunya kualitas hidup orang tersebut tentu akan menjadi lebih baik gitu, dan jangka waktu bertahannya dia juga pasti akan lebih lama lagi bertahan gitu. Itu ya paling. Oke, terima kasih dokter. Mungkin waktu dan sharing informasinya. Oh iya, ini ada satu lagi nih yang mungkin penting juga ya, saya harus sampaikan, karena ini memang programnya kita ya, terutama penyakit mulut, yaitu adalah untuk mencegah mungkin keganasan dalam rongga mulut kita ini, yaitu samuri. Ya, samuri itu adalah periksa mulut sendiri. Nah, jadi mungkin kita harus menyempatkan waktu ya, mau itu mungkin 1 bulan sekali ya, atau 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali ya, minimal ya 1 bulan sekali kita periksa mulut sendiri. Ya, gimana caranya? Kita berdiri di depan kaca, ya, kemudian kita membuka mulut kita periksa di depan kaca sambil kita buka bibir kita ya, dari bibir atas bawah, kemudian kita perhatikan pipi bagian dalam kiri dan kanan, kemudian lidah kita keluarkan, kita miringkan ke kiri ke kanan, dan terakhir langit-langit. Jadi lidah kiri kanan bawah sampai ke langit-langit itu semua harus kita perhatikan semua, tidak ada yang luput. Nah, jadi sekali-sekali kita periksakan di depan kaca. Kadang kita mandi atau menyikat gigi, belum tentu kita di depan kaca kan. Nah, kadang-kadang orang masyarakat jadi kadang tidak menyadari bahwa sebenarnya sudah ada kelainan sejak lama. Tapi karena tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan, akhirnya begitu ada keluhan baru melihat, padahal sebenarnya sudah muncul sejak lama. Nah, makanya periksa mulut sendiri atau samuri itu sangat penting sekali untuk deteksi awal. Samuri ya. Samuri. Oke. Sahabat sehat di rumah, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa mungkin tetap ikuti media sosial kami yang belum ayo di follow di Facebook dan Instagram Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, dan juga YouTube-nya agar tak ketinggalan ragam informasi dan edukasi yang menarik dari kami. Sehat itu mudah jika kita peduli. Minimal 6 bulan sekali berkunjung ke dokter gigi di fasilitas kesehatan terdekat. Saya Dr. Gigi Arief Kurniawan dan sejawat saya Dr. Gigi Umi Pratiwi. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.